Oke, kita lanjut lagi. Maaf, tadi ada kendala. Terus yang ke-6, tadi baru sampai ke-5 ya. Nah, sekarang lanjut ke-6, ada nasalisasi. Nasalisasi adalah persengawan atau proses memasukkan huruf nasal N, M, N, dan I pada suatu fonem. Contoh, me, em, pukul menjadi memukul. Terus ada realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonem, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Bahasa Indonesia memiliki realisasi dalam berbagai bunyi. Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. Realisasi fonem dalam wujud bunyi yang bermacam-macam dari sebuah fonem itulah yang disebut sebagai alofon. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa sumber yang sama dari sejauh bunyi itu merupakan fonem. Fonem dalam tata bunyi dituliskan dengan simbol garis miring, 2 garis miring, sedangkan alofon karena hakikatnya adalah bunyi disimbolkan dengan tutup kurung. Contoh fonem vokal yaitu yang pertama fonem vokal I dapat memiliki alofon I seperti sapi dan lagi. Fonem vokal I juga memiliki alofon I besar seperti belimbing. Alofon L seperti belimbing dan kambing. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa I kecil dapat berealisasi ke dalam I kecil dan I besar dalam posisi yang tidak sama. Keduanya dapat disebut sebagai alofon dari fonem I kecil dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, fonem vokal U dapat memiliki alofon U, seperti pada sungkan dan bukan. Dalam berealisasi ke dalam alofon U pada ampun dan pikun. Jelas kelihatan bahwa realisasi fonem ke dalam alofon-alofon itu disebabkan oleh posisinya yang tidak sama. Apakah bunyi itu pada posisi ultima, akhir, ataukah pada posisi ultima, bukan akhir? Contoh pelafalan fonem konsonan yaitu fonem P dapat berealisasi menjadi P. Pada posisi onset, bukan akhir, dan akan berealisasi menjadi P. Pada posisi koda seperti asat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa P dan ep itu merupakan realisasi fonem konsonan P. Yang kedua, fonem K, yang pada posisi awal onset K, seperti pada kaki, akan direalisasikan secara berbeda dengan ak, ya, pada anak atau telak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi fonem K dapat dalam contoh tersebut adalah bunyi K dan bunyi ak, dan kedua-duanya dapat dikatakan sebagai alofon fonem K. Dari berbagai contoh fonem dan realisasi seperti contoh di atas, dapat ditegaskan bahwa sesungguhnya setiap wujud fonem itu memiliki realisasi bunyi yang dapat bermacam-macam. Semakin sebuah fonem banyak digunakan, fonem itu cenderung akan memiliki lebih banyak variasi. Dengan
perkataan lain. Sedikit banyaknya alofon sebuah fonem dipengaruhi oleh frekuensi pemakaian fonem itu dalam praktik kebahasaan. Selanjutnya ada pengertian fonem. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Perlu diingat bahwa karena fonem merupakan penamaan sistem bunyi yang membedakan makna, maka jumlah fonem tentu lebih sedikit dari bunyi-bunyi yang ada. Bahkan jumlah dan variasi bunyi bahasa Indonesia yang tak bias dipastikan jumlahnya itu sebenarnya merupakan realisasi dari sistem fonem yang terbatas jumlahnya. Berdasarkan hasil penelitian, fonem bahasa Indonesia berjumlah sekitar 6 fonem dan 6 fonem vokal dan 20 fonem konsonan. Dikatakan sekitar karena jumlahnya masih bisa berubah, hal ini sangat tergantung pada korpus data. Selanjutnya pengertian grafem. Grafem adalah sistem pelambangan bunyi, alih-alih disebut sistem ejaan. Pada dasarnya, grafem adalah huruf. Grafem ada dua macam, yaitu grafem yang mengikuti sistem fonetis dan grafem yang mengikuti sistem fonemis. Grafem yang diikuti sistem fonetis lebih populer disebut ejaan fonetis. Ini melambangkan bunyi-bunyi yang diucapkan penutur dalam bentuk huruf. Oleh karena itu, jumlah bunyi yang dilambangkan relatif banyak dari jumlah huruf yang terdapat dalam alfabet. Sementara itu, grafem mengikuti sistem fonemis. Ini melambangkan fonem-fonem bahasa tertentu dalam bentuk huruf. Jadi pelambangan sesuai dengan bunyi-bunyi yang membedakan makna. Adapun perbedaan fonem dan grafem huruf. Grafem berbicara tentang huruf, sedangkan fonem berbicara tentang bunyi. Seringkali representasi tertulis kedua konsep ini sama. Misalnya untuk menyatakan benda yang dipakai untuk duduk yang bernama kursi. Kita menulis kata kursi yang terdiri dari grafem. K, U, R, S, dan I. Dan mengucapkannya pun kursi. Dari segi grafem ada 5 satuan, dan dari segi fonem juga ada 5 satuan. Akan tetapi hubungan satu lawan satu seperti itu tidak selalu kita temukan. Kata ladang mempunyai 6 grafem, yakni L, A, D, A, N, dan G. Dari segi bunyi, perkataan yang sama itu hanya mempunyai 5 fonem, yakni L, A, D, A, dan eng. Karena grafem N dan G hanya mewakili satu fonem, yaitu eng saja. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Alia minta PowerPoint-nya dulu dong. Kenapa? Minta PPT-nya.
Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Teman-teman, Iya, bertanya atau tidak? Enggak ya? Mau nanya dong. Silahkan. Gimana? Bentar, bentar. Gimana cara mengidentifikasi kalau sebuah bunyi itu adalah sebuah fonem? Ngerti tuh. Bagaimana cara mengidentifikasi kalau itu teh fonem? Iya, bagaimana cara mengidentifikasi kalau sebuah bunyi itu adalah fonem? Kalau sebuah bunyi itu adalah fonem. Gimana? Oke, kita tampung. Ada lagi gak? Boleh izin bertanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kan nama saya Muhammad Farisal Parizi. Izin bertanya, kan di fonem atau grafem ada huruf-huruf yang dilafalkan. Menurut kalian gimana sih caranya buat biar kita bisa mengingat huruf-huruf apa aja yang ada di fonem atau grafem? Dengan cara apa? Menghafalkah atau bagaimana menurut kalian? Halo? Hostnya hilang ya? Ada. Halo? Nah, Bagaimana cara kirain mengingat hilang. huruf yang ada di Grafem grafem atau ya? fonem? Fonem ya. Caranya dengan menghafal kah atau bagaimana? Oke, ditampung. Oke, terima kasih. Zahra ya? Ya, Paris Zahra, ya. kamu parfumnya apa? Apa? Jangan cari masalah, Is.
Izin menjawab yang Usi. Pertanyaannya itu tentang bagaimana cara mengidentifikasi kalau sebuah bunyi itu fonem. Nah, kamu harus mencari kata yang mengandung bunyi, lalu dibandingkan dengan bunyi yang lain yang mirip dengan satuan yang pertama. Kalau kedua satuan tersebut berbeda, maka kata tersebut merupakan fonem. Kayak contohnya, cakar dan cagar. Paham sih? Usi cukup enggak? Ya udah cukup. Makasih. Kok masih? Kok kayak terpaksa sih? Jarang nggak cukup cina kata Usi. Setuju nih. Cukup ketanggus cukup. Udah cukup. Baik. Jara aku nanya enggak? Enggak. Oh enggak, udah enggak akan nanya. Nanya Venus nanya. Oke, satu orang lagi aja weh. Dua sesi weh pertanyaannya aja jadi 6. Satu kata Alia. Izin menjawab yang Paris. Oke, mau jawab yang Paris. Menurut kita ya, kelompok 8 itu sebenarnya gak harus diapalin banget karena grafem itu ada di kehidupan sehari-hari. Misalkan contohnya fonem sama grafem itu kayak ada di kehidupan sehari-hari kan. Misalkan kita mau duduk nih, tadi udah dijelasin. Mau duduk teh, benda apa sih yang kita pakai buat duduk kan kursi. Nah, huruf-hurufnya teh kayak K, U, R, S, I gitu. Nah, kalau itu teh huruf grafem gitu. Kalau fonema kan bunyinya. Jadi nggak perlu kita hafalin. Jadi gak perlu dihafalin kayak belajar gitu. Yang tanpa kita sadari gitu. Ini udah tahu. Tanpa kita sadari kita juga udah ngerti gitu. Udah tahu. Cukup nggak Paris? Berarti harus dipelajari dan dipahami gitu, atau dipahami aja bahwa kita menyebutkan sesuatu itu udah termasuk fonem.
Kalau fonema bunyinya varis, kalau grafem hurufnya Iya, maksudnya grafem, sorry. iya. Jadi gimana? Enggak. Ya mau nanya. Boleh. Itu yang Faris sudah dijawab. Udah, Faris sudah cukup kan? Belum, Nus. Belum. Udah. Belum. Alhamdulillah udah. Oh Udah. ya. Thank you. Mau nanya ya, Jas, Oke, makasih. Al, sama Erna. Kamu sama kayak mama aku, Jara. Apa? Udah, Aris? Udah, Nus. Udah, oke. Gini, Jah, aku mau nanya, Jah. Kriteria apa yang bisa dipakai untuk membuat klasifikasi dan memberi nama pada bunyi? Jadi Apa? pelan-pelan ya. Jadi lagi ya. Kriteria apa yang bisa dipakai untuk membuat klasifikasi dan memberi nama pada bunyi? Udah ya. Maaf nanya. Kriteria apa yang bisa dipakai klasifikasi dan Memberi nama pada bunyi. Memberi nama Bentar, pada bentar. bunyi. Bentar. Ya, Oke. dikasih lagi tugas. Maaf. Nus, untuk klasifikasinya vokal atau konsonan? Vokal. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Nus. Kriteria apa yang bisa dipakai klasifikasi dan memberi nama pada bunyi vokal? Klasifikasi bunyi vokal adalah vokal berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah. Vokal berdasarkan bagian lidah yang bergerak sesuai dengan gerakan naik turun lidah. Vokal berdasarkan posisi strukturnya. Vokal berdasarkan bentuk bibir saat vokal diucapkan. Contohnya. R kayak R. Contohnya kayak vokal A, terus apa, papa, mama, nama, terus vokal I ada ikan, indah, api, terus I besarnya ada kering, piring, dan dering.
dan U. Ada U, E, O, dan O besar. Kayak gitu, Nus. Bisa dipahami atau cukup? Cukup. Makasih ya, kelompok Terima kasih, 8. Nus. Oke, makasih. Ya, Sekarang kita kesimpulan ya. Sesi tanyanya diakhiri ya. Gak ada sesi 2-nya. Nggak ada sesi 2. Nggak ada. Bukan.